yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Triyuliani, SPD MPD, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Artinya ini adalah pengalaman atau apa yang dirasakan Bu Ani selama ini dan membawa pengaruh positif bagi anak-anak. Kepada Ibu Ani Triyuliani, SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih Pak Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bendungan, Ibu Lili Hidayati SPD MPD. Kami ucapkan terima kasih Bu Lili atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas dukungan dan motivasi panjenengan sehingga saya bisa berada di sini untuk berbagi praktek baik sebagai warga SMA Negeri 1 Bendungan, sebagai anggota Kombel dan juga sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk memenuhi tugas saya, yaitu modul 1.4 diseminasi aksi nyata diseminasi budaya positif gitu. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat dimanapun panjenengan berada. Terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan Kombel kami berbagi praktik baik. Ya, artinya saya di sini sebagai pemateri bukan berarti saya itu yang paling pintar. Saya tahu panjenengan semuanya juga memiliki kemampuan yang insya Allah lebih daripada saya. Artinya seperti yang disampaikan Bu Lili tadi, di sini adalah berbagi, jadi tidak harus seperti webinar-webinar yang tadi Ibu Lili, kita berbagi, saling melengkapi. Saya belajar di sini, saya belajar bersama panjenengan, semoga nanti kita bisa sharing apa yang saya sampaikan nanti mungkin ada tambahan atau masukan ataupun kritikan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan kemampuan saya atau kualitas saya akan saya terima dengan senang hati. Bapak Ibu, sebelum kita mulai izinkan saya on screen dulu materi saya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oh. Sampun. Ini kalau sorry. Nggih. Tapi sudah terlihat? Nggih. Sudah. Sudah terlihat? Sampun. Terima kasih Pak Ibu. Di situ kami tuliskan diseminasi budaya positif. Tentunya Bapak Ibu itu sudah sering kali mendengar istilah budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu Bapak Ibu? Nah, budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau sebuah lembaga, Bapak Ibu. Yang perlu kita garis bawahi adalah nilai kebajikan. Ini menjadi keyakinan dan akan menjadi karakter atau ciri khas suatu lembaga, yaitu lembaga kita. Karena kita berkecimpung di sekolah, berarti kita fokuskan lembaga di sekolah. Bapak Ibu, untuk nilai kebajikan, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, Bapak Ibu. Banyak sekali contohnya nilai-nilai kebajikan itu. Antara lain peduli, rajin, integritas, rasa hormat, pengabdian, baik hati, kreatif, semangat, kejujuran, harga diri, kedamaian, pokoknya hal-hal yang positif. Dan kalau kita rasakan, kita dengarkan, ya, kata dari nilai-nilai kebajikan itu
lebih enak kita dengarkan daripada yang tidak baik. Artinya apa? Nilai-nilai positif atau hal-hal yang positif itu lebih enak kita dengarkan daripada hal-hal yang negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kami tuliskan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ya, karena kita berada di lingkup sekolah, kemudian kita menggunakan kurikulum merdeka yang memiliki profil pelajar Pancasila, ada nilai kebajikannya yang dituliskan dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 kreatif, dan 6 bernalar kritis. Bapak Ibu, kami izin untuk mengajak panjenengan menghangatkan suasana. Kalau Pak Sugeng tadi dengan yelnya semangat, pasti jaya. Saya ingin mengajak panjenengan untuk menyanyi bersama-sama, menyanyi dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa on screen, Bapak Ibu bisa unmute untuk bisa bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Pelajar Pancasila berbakti dan berakhlak dengan bisa mulia berkebinekaan global dan pelajar Pancasila Nilai beriman, bertakwa, berdoa, berakhlak kebinekaan global, bergotong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Sudah agak menghangatkan suasana. Kalau saya gobios Bapak Ibu, jujur saya agak nervous ini untuk menyampaikan ini karena yang mendengarkan ini adalah orang-orang atau Bapak Ibu guru hebat yang sebenarnya lebih pandai daripada saya. Kami lanjutkan Bapak Ibu tentang nilai kebajikan sudah, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila sudah. Untuk selanjutnya ada pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana nilai kebajikan akan menjadi sebuah karakter atau ciri khas sekolah? Dalam artian, nilai kebajikan ini akan membentuk ciri khas sekolah kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita punya visi sekolah nih. Sekedar mengingatkan, apa itu visi? Visi itu adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Jadi Bapak Ibu, dari visi ini kita memiliki impian cita-cita mau dibawa kemana sekolah kita Bapak Ibu. Mau dibentuk bagaimana anak didik kita, murid-murid kita, mau dibuat seperti apa lingkungan sekolah kita, mau dibuat seperti apa warga sekolahnya, mau dibuat apa tahun ini, tahun depan, maupun tahun depannya lagi, tentunya
sekolah itu memiliki visi Bapak itu sebagai dasar. Ketika kita mau membuat perencanaan, misalnya untuk program tahunan, program menengah maupun program jangka panjang, kita berdasarkan visi. Kita mau membuat program kurikulum, mau membuat program terkait kesiswaan, mau membuat kegiatan dan lain sebagainya, itu memiliki dasar visi. Ya, Bapak Ibu, visi ini dapat mengantarkan kita ya untuk nanti mau dibawa kemana tujuan sekolah itu bisa tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam diseminasi budaya positif ini, ya, ada konsep-konsep budaya positif Bapak Ibu yang akan kita laksanakan, kita pahami. Perlu konsep-konsep budaya positif ini perlu kita pahami, kemudian kita laksanakan Bapak Ibu agar nanti tujuan kita sesuai dengan visi itu bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah motivasi perilaku. 4, posisi kontrol guru. 5, disiplin positif. 6, keyakinan kelas. 7, etika institusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student-centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Ini kami contohkan pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Ciri karakteristiknya yaitu pemetaan kebutuhan belajar murid, kesiapan minat profil belajar, dan gaya belajar murid sebagai dasar praktek pembelajaran berdiferensiasi. Intinya itu lingkungan belajarnya harus menarik Bapak Ibu. Ya, menarik bagi siswa. Dan tentunya kita pun juga harus memiliki semangat untuk bagaimana agar siswa itu bisa kerasan, bisa senang di dalam sebuah pembelajaran. Saya tuliskan di sini contoh pembelajaran berdiferensi. Itu guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuan murid. Yang bukan contoh diferensiasi, itu adalah guru menerapkan pembelajaran yang hanya sesuai dengan keinginan guru, seperti ceramah secara keseluruhan. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro menjelaskan, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sebagai guru, kita harus menuntun siswa, tidak menuntut. Sekali lagi, menuntun siswa, dan tidak menuntut dengan cara yang kita lakukan di definisi ini kita lihat ya kebutuhan akan belajar siswa. Siswa itu membutuhkan belajar yang bagaimana. Kita harus tahu, memahami siswa, apa yang dibutuhkan oleh siswa. Bapak Ibu, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu misalkan ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan juga kebebasan. Coba kita renungkan, kita bayangkan Bapak Ibu. Perilaku siswa jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mohon izin Pak Sugeng, saya bertanya kepada Bapak Ibu hebat yang ada di sini. Punya pengalaman apa begitu? Biar menjawab, ini ada beberapa pertanyaan. Misalkan pertama, jika murid merasa tidak senang atau jenuh di dalam kelas, maka mereka akan berbuat apa kira-kira Bapak Ibu? Tidur. Keluar kelas. Oke. Wong ngaten nggih. Main-main pulpen. Nah itu murid-murid kita seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan murid, Bapak Ibu. Kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan dasar dari anak itu untuk kesenangan atau? Tapi senang pun juga tidak harus senang kita menurut semuanya kepada anak. Tetap ada batasannya. Yang kedua, jika murid merasa tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, guru atau teman, maka mereka akan bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Cari perhatian ya. Iya, cari perhatian, terutama pada gurunya. Kalau salah guru, misalkan Pak Andi hanya memperhatikan si A saja, itu nanti si B-nya itu juga akan cari-cari perhatian seperti itu. Atau mungkin yang lainnya, karena situasinya berbeda. Saya dan Pak Andi sama Bu Lili, Pak Sugeng, dan Bapak Ibu hebat dimanapun berada pasti mengalami tahu tingkah laku siswa dengan adanya karena tidak ada pemenuhan akan kebutuhan dasar tadi. 3, jika murid merasa dibully atau diejek, maka mereka akan bagaimana? Oke. Jika murid bla 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 bla, banyak sekali fenomena yang ada pada murid kita, ya, dan itu harus kita cari solusinya. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira ini pernah terjadi pada diri kita napa mboten Bapak Ibu? Kalau kita merasa kebutuhan dasar kita salah satu misalkan tidak terpenuhi, maka apa yang kita lakukan? Yang bisa menjawab Bapak Ibu guru sendiri. Itu banyak sekali hal yang terjadi pada kita. Kita perlu introspeksi diri, kenapa ini terjadi pada saya, dan kalau ini terjadi pada saya, apa yang saya lakukan, dan sebagainya, kemudian solusinya bagaimana. Itu yang terjadi, yang tahu solusinya adalah Bapak Ibu guru sendiri. Untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan jika murid kita bersalah, Bapak Ibu? Misalkan datang terlambat atau tidak masukkan baju. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita memberi hukumankah? Mengungkapkan kemarahankah? Kita marah-marah seperti itu padanya?
atau memberi penghargaan, besok kamu kalau tidak terlambat, saya kasih permen misalkan. Besok kalau kamu memasukkan baju, saya kasih es, misalkan seperti itu. Ataukah memberi motivasi kepada siswa? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apa yang panjenengan lakukan ketika anak mau melakukan kesalahan? Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kalau kita mengasih hukuman, ya, itu hanya termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu. Karena ada pertanyaan di dalam benak siswa, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu ada motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Tujuan disiplin positif itu sebenarnya seperti itu. Yang utama adalah adanya motivasi internal, sehingga siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri, melakukan hal yang positif dan lebih bertanggung jawab. Begitu. Kalau motivasi eksternal itu memang mungkin Bapak Ibu memberikan hukuman atau memberi imbalan, sifatnya sementara. Besok-besoknya lagi, itu mungkin akan melakukan kesalahan lagi. Seperti itu. Kemudian kalau imbalan, besoknya lagi, kalau kita tidak kasih imbalan, mungkin dia akan melakukan kesalahan lagi. Tapi kalau motivasinya dari diri anak sendiri, motivasi internal, maka tidak perlu kita akan banyak mengeluarkan energi, tenaga, dan sebagainya, karena anak-anak sudah tertata, anak-anak sudah memiliki motivasi internal, tidak perlu memikirkan hukuman maupun imbalan. Dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya Bapak Ibu, penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena ada embel-embelnya lah istilahnya kalau orang Jawa. Melakukan sesuatu selalu ada embel-embelnya begitu. Ada sesuatu yang ingin ditanya. Ada yang raise hand, Pak Sugeng itu kayaknya nih. Injih Bu, monggo Bu Yuyun. Saya teruskan atau nanti? Oke. Mohon maaf tadi kepencet. Oh, maaf. Injih. Monggo dilanjut Bu Ani. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan itu dikemukakan oleh Alficon, Uniset by Rewards 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Yang keempat, posisi kontrol. Pergeseran paradigma teori kontrol, ya. Menurut Dr. William Glasser, dalam teori pilihan, mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dari dalam dirinya. 4. Posisi kontrol. Posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua dan atasan dalam melakukan kontrol. 1. Itu sebagai penghukum.
2. Pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana ya kira-kira ini nanti? Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai." Atau mungkin nanti kalau kamu tidak mematuhi ini, kamu saya suruh untuk push up atau dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukannya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini." Itu merasa bersalah nanti ya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Sekarang sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Bagaimana dengan guru yang lainnya? Nah, ini harus sama seperti yang tadi siang disampaikan Bu Lili, memberikan ruang kepada guru yang lain, kita harus sama. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalkan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Seperti itu. Atau buku catatan. Nah, terakhir adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang pengajar akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu yakin? Apakah kamu meyakininya? Meyakini apa kira-kira Bapak Ibu? Apakah yang kamu
kamu meyakini perbuatanmu atau bagaimana, apakah kamu meyakini ini baik untuk kamu dan sebagainya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, tidak memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikannya ke kelompok menjadi lebih baik dan kuat. Di posisi manajer ini, Bapak Ibu, guru itu dianjurkan itu untuk menempatkan diri sebagai manajer. Guru berbuat bersama-sama dengan murid untuk mengarahkan murid sebagai fasilitator, ya, untuk mengatur tidak membimbing murid untuk mengatur dirinya, tidak kita yang mengatur, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya, seperti itu, Bapak Ibu. Konsep selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Tujuannya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, saya ulangi, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Dari arahnya, disiplin positif itu menumbuhkan motivasi internal tadi, ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas. Bukan hukuman, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan atau reward, tidak ada ancaman, tidak ada imbalan, tapi menumbuhkan kesadaran pada diri murid itu sendiri. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konsep pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sekali lagi Bapak Ibu Guru, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Standar pendidikan nasional, ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun,
jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu. Misalkan, kalau peraturan itu dilarang membawa HP di kelas. Coba kita buat menjadi kalimat positif, kira-kira apa Bapak Ibu? Misalkan, HP digunakan hanya untuk pembelajaran dengan seizin guru. Atau misalkan, kalau peraturan dilarang terlambat, kira-kira kalimat positifnya gimana Bapak Ibu? Misalkan, datang tepat waktu membuat kita disiplin, itu bisa. Positif gitu kan ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu, Bapak. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Setiap selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain. Nah, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain. Artinya ini ada beberapa kejadian kalau meminjam pensil, penggaris, atau barang-barang miliknya teman, itu syukur comot, Bapak Ibu. Sering anak itu seperti itu, kadang dikembalikan, kadang juga ada yang tidak dikembalikan, akhirnya hilang. Yang sering itu pensil atau ballpoint. Ballpoint itu barang sepele, tapi itu kelihatannya, tapi itu pensil itu hal yang sangat berharga, paling penting. Kalau tidak ada pensil, ballpoint, bagaimana kita bisa menggunakannya untuk menulis, untuk mengikuti pelajaran. Walaupun mungkin ada yang berpendapat ini hanya pulpen, mungkin harganya cuma sekian. Ya, kita tidak melihat itu. Kadang anak-anak ada yang kurang menghargai itu. Jadi kita perlu untuk menumbuhkan rasa kepada anak bagaimana untuk menghargai, menghormati milik orang lain dengan kalimat yang positif. Kemudian contohnya lagi, berkomitmen terhadap setiap tugas.
sering kita memberikan kepada siswa. Kamu kalau tidak mengerjakan tugas, nanti saya kasih nilai jelek, saya kasih nilai di bawah KKM. Itu kira-kira termasuk apa ya Bapak Ibu? Hukuman, ancaman atau apa Bapak Ibu? Nah, kalau dibuat dalam bentuk positif, kira-kira yang enak bagaimana? Nah, sebaiknya kamu mengerjakan tugas agar kamu nanti bisa mendapat nilai yang baik. Gitu atau bagaimana Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Yang selanjutnya adalah senantiasa membantu. Ini hanya contoh yang ditulis untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa ditulis di kertas karton, kemudian atau kertas apapun yang bisa ditempel di dalam kelas. Bisa yang memimpin atau yang mengarahkan itu guru kelas, bisa wali kelas, ataupun ketika Bapak Ibu mau mengajar, itu ada kesepakatan kelas, ya, atau keyakinan kelas itu bisa. Sebelum mengajar, kita bisa menyepakati dengan murid-murid kita. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bentuk segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu, dimulai dari validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi apa, orang seperti apa. Kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini slide saya kayaknya kurang. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, perbuatan salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid menganalisis basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata,
Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Ini sebenarnya kurang satu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini tentang menanyakan keyakinan kayaknya kok terhapus atau gimana ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke. Untuk segitiga restitusinya sampai gobios saya ini kok hilang ini yang satu. Jadi tahapan segitiga restitusi ada mustabika identitas, menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Yang terakhir kesimpulan bahwa budaya positif perlu disosialisasikan dan dilaksanakan melalui konsep-konsep budaya positif dengan harapan kita dapat mewujudkan visi sekolah. Mungkin sementara itu Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahi, terutama yang terakhir tadi mau kasih masukan atau pertanyaan kami persilakan dan selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng. Ya. Terima kasih Bu Ani. Untuk materinya luar biasa. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau sharing atau hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, monggo. Untuk materinya Mau menambahi Pak Sugeng, nambahi sedikit Pak Sugeng. Ya. Oke, sudah luar biasa yang disampaikan Bu Ani tadi, ini luar biasa sekali. Hanya kasih penguatan saja Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi jangan sampai dibolak-balik, Bapak Ibu ya, jangan sampai dibolak-balik. Yaitu yang pertama kali itu menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan identitas dulu, artinya jika anak itu mengalami kesalahan, kita tanyakan dulu kesalahan itu apa dan lain sebagainya. Kemudian barulah ini nanti kalau sudah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah itu. Kita tanyakan kembali gitu ya. Kita tanyakan kembali ke anak, kemudian nantinya seperti itu betul apa salah. Nah, kemudian yang terakhir kali ini menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak itu kita giring ya, jika misalkan terlambat itu tidak bagus, tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah, ditanyakan kembali kepada si anak itu. Kalau misalkan tidak terlambat, itu kamu punya keyakinan bagaimana? Kalau tidak terlambat, saya berarti disiplin. Kalau saya disiplin, berarti saya seperti itu. Nah, itu untuk segitiga restitusi. Itu untuk tahapannya. Kalau untuk khusus untuk segitiga restitusi tidak bisa dibolak-balik. Ngaten nggih? Nggih. Sementara itu Bu Ani ya. Oke, untuk contoh-contohnya nanti kita sharing-sharing sambil di Terima kasih Bu untuk contohnya nanti sharing-sharing pada saat tanya jawab. Ngaten nggih? Oke. Monggo dilanjut. Terima kasih Bu Lili. Untuk selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu akan memberikan masukan atau pertanyaan atau sharing atau hal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, monggo dipersilakan. Monggo Bapak Ibu bebas saja, kayaknya dilakukan nyantai di kehidupan sehari-hari mungkin enggak gitu aja. Tanya aja kepada Bu Ani. Lah mosok sih lah iso gitu boleh enggak apa-apa. Santai aja Bapak Ibu. Ya, itu kan teori dari Mbak Ani yang disampaikan, tapi fakta realitanya seperti ini. Boleh ditanyakan ke Bapak Ibu. Ya. Karena memang kondisi di sekolah kita masing-masing itu berbeda. Pak Sugeng menangani si A seperti ini, saya seperti itu, dan lain sebagainya. Tentunya permasalahan di sekolah kita sangat kompleks ya Bapak Ibu. Oke, moga Bapak Ibu, mungkin yang dari Kampa atau mungkin dari
kunjungan. Pak Ustadi mana Pak Ustadi ini? Atau dari Kakak Bu Yuli. Monggo. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo, kami persilakan biar apa ya, diskusi kita ini kelihatan hidup, kemudian juga ada, karena di setiap sekolah, di setiap kelas itu ada ya berbagai macam masalah, apalagi dengan kondisi anaknya yang ya sangat apa, biasanya masalah itu banyak sekali Bapak Ibu. Oke, sambil nunggu teman kita ya, sambil nunggu teman sharing aja nggih, monggo sharing Monggo, aja. nggih. Untuk Bu Anitri ya, untuk Bu Anitri, memang secara idealnya kita seperti itu. Saya pun juga demikian, nggih. Tetapi mungkin ada apa ya, ada ilmu baru atau mungkin bisa di-share kepada teman-teman karena ini adalah hal baru, biasanya seperti yang dikatakan sama Bu Anitri tadi. Misalkan untuk memotivasi anak, sementara kita menganut ke apa ya, kepada sesuatu hal yang buruk, yang salah dilakukan oleh anak, maka kita kasih hukuman. Kemudian sesuatu yang baik, maka kita kasih reward. Tadi Bu Ani bilang kalau seperti itu sifatnya hanya sementara saja pada saat kita kasih hukuman, kemudian akan muncul rasa sakit hati. Padahal sakit hati ini masuknya dalam banget di hati, kan seperti itu ya. Oke, nah untuk antisipasi dalam artian begini Bu Ani, sementara yang sudah kita jalankan bertahun-tahun itu, anak itu kelihatan nurut, gitu ya. Anak itu kelihatan nurut jika kita memberikan sebuah ancaman, gitu ya. Kemudian kita berikan sebuah hukuman, kemudian kita berikan sebuah punishment, itu anak itu nurut, gitu ya. Kemudian setelah ada pembelajaran baru semacam ini, kemudian kita mintakan dari hati nurani, itu yang jelas butuh proses. Mungkin Bu Ani bisa memberikan contoh ya hal-hal seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat ada anak itu kelihatan pintar di bidang pelajarannya kita, dulu itu adalah sebuah motivasi kalau kita memberikan reward. Tetapi hal seperti itu, karena reward itu diberikan karena hasil. Kita tidak menghargai sebuah proses, tapi karena hasil. Kadang-kadang kita memberikan reward karena anak itu mengerjakan soal, itu dapat nilai 90, maka kita kasih reward. Mendapatkan nilai 100, maka kita kasih reward. Seperti itu. Jadi anak bisa jadi menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan nilai 80, 90, atau 100. Bukti prosesnya. Nah, ini lebih jelasnya mungkin ada sebuah contoh real gitu ya Bu Ani. Jadi nanti dari contoh real itu teman-teman akan terpancing menyampaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi diskusi ini mungkin bisa lebih hidup lagi. Gitu nggih? Oke, monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Lili. Yang pernah saya lakukan kemarin itu untuk pelaporan segitiga restitusi, ada anak yang terlambat. Itu si Fajar itu Bu. Si Fajar itu terlambat, kemudian kami kasih beberapa pertanyaan terkait tentang apa yang dilakukannya, kemudian alasannya apa, kemudian meyakini bahwa perbuatannya itu memang salah dan perlu dibaiki untuk nantinya tidak melakukan kesalahan lagi, tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Nah, memang besoknya itu masih saya lihat masih terlambat, tapi ada ini Bu, dari hati ketika saya melihatnya tidak seperti biasanya. Kalau anak itu terlambat, ya ngeluntrung mawon. Kemudian kalau disuruh untuk minta surat terlambat, keterangan terlambat, ya minta seperti itu aja, seperti itu saja.
Tapi paling tidak dia itu sebenarnya sadar ketika sudah berkomunikasi dengan kita dari hati ke hati, ya, dari hati ke hati kita harus mengambil hatinya si anak ini. Kalau mereka melakukan kesalahan, itu sudah tahu sebenarnya, ada rasa malu seperti itu. Kalau kita menerapkannya langsung hukuman, mohon maaf yang pernah kita lakukan Bu Lili, ketika anak terlambat, kemudian harus lapor ke guru piket, kemudian baru itu menulis dia terlambat, alasannya apa, kemudian minta surat masuk, itu nanti rentetannya seperti itu. Besok ya dilakukan seperti itu, besok lagi dilakukan seperti itu. Motivasinya eksternal tadi, hanya jeda beberapa saat, seperti itu. Kalau ada kesadaran dari diri sendiri, dia akan berusaha untuk tidak terlambat, seperti itu. Nah, kita contohkan saja pada diri kita sendiri, Ibu. Mungkin ini ya Bu Lili yang saya alami sendiri. Nah, ketika saya datang ke sekolah, Bu Lili itu sudah ada berada di sekolah dulu. Saya itu malu Bu Lili sebenarnya, sungkan malu karena Bu Lili sudah duluan padahal Bu Lili rumahnya jauh, misalkan seperti itu. Nah, kalau Bu Lili nanti tidak ada, itu nanti saya tidak memiliki rasa malu maupun sungkan, datang aja itu. Tapi kalau yang terjadi kesadaran diri intrinsik ya saya datang itu karena memang kewajiban saya harus datang ke sekolah jam 7, anak-anak menanti saya, beda lagi. Seperti itu mungkin Bu Lili. Oke, bagus. Monggo teman-teman. Monggo Pak Sugeng disampaikan ke teman-teman. Iya, silakan. Biasa sekali. Mungkin ada pengalaman yang lain. Diskusi kita ini Bapak Ibu. Jadi tadi kelihatannya pada pembahasan ini lebih fokus pada penyadaran atau motivasi bersifat intrinsik atau di internal masing-masing, ngaten nggih kelihatannya. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini harus nanti setelah ini ada pemateri lain, nggih. Monggo mungkin Bu Ani akan memberikan penegasan terkait dengan materi. Monggo Bu Ani. Terima kasih Pak Sugeng, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan kepada saya. Pada intinya Bapak Ibu bahwa budaya positif ini perlu kita pahami, perlu kita sosialisasikan. Kelihatannya memang hanya sekedar teori, tapi sedikit banyak teori itu bisa kita usahakan, kita laksanakan dengan semangat, dengan kesadaran diri, dengan motivasi diri, insya Allah akan membuat perubahan seperti yang kita inginkan. Perubahan dan mewujudkan visi sekolah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bu Ani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak kalah pentingnya yaitu nantinya akan bermanfaat untuk anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan sebuah materi. Di sini akan disampaikan oleh Bapak Andi Iswahyudi tentang aksi nyata disiplin positif. Nah, Bapak Andi Iswahyudi ini adalah guru SMA Negeri 1 Bendungan. Kepada Bapak Andi Iswahyudi dipersilahkan. Monggo Pak Andi.
restitusi. Segitiga Restitusi, Wani. restitusi. Restitusi. Lupa. Sudah kelihatan Pak Andi?
Kayaknya lagi Hilang. hilang. Nge-lag ya. 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 Sudah, Pak. Nah, oke. Ya. Ada yang raise hand Pak Sugeng? Oke. Oke.
Nggih. Luar biasa sekali. Nggih. Nggih, luar biasa sekali, Pak Andi, pengalamannya. Nggih. Nggih, Pak Andi. Nggih. 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 Bapak Ibu mungkin ngapunten, Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya, ini ada yang sedang raise hand, Pak Supono ada, Pak Sufan tadi. Pak Sufan, nggih, Pak, Pak tadi Sufan. yang Monggo raise Pak hand. Sufan. Ini dari Esmada ini. Nggih. Nggih, teman-teman. Nggih. Monggo Pak Sufan Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Semada menikah. Salam kenal semuanya. Ada hal yang mungkin agak kita terlupakan, ini adalah tentang tindak tutur ataupun tutur kata yang harus kita perhatikan juga. Sama bagaimana cara kita untuk menentukan diksinya. Sama apa istilahnya adalah kita lebih mencintai anak ini menggunakan kata-kata yang tepat. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang kurang tepat pada anak, akhirnya memberikan simultan anak ini menjadi hal yang salah. Sama maknanya tapi akhirnya menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Ya, kamu itu kan katanya ya istilahnya sama dengan Anda. Kalau dengan menggunakan kata yang lebih halus, misalkan Mas minta tolong dan lain sebagainya, itu akan memberikan hal yang lain, hal yang memberikan positif pada anak mungkin. Dan yang lebih penting lagi itu nanti akan terbawa tindak tutur kata itu akan terbawa nantinya sampai ataupun istilahnya dikenang sampai kapanpun. Tindakan kita, tutur kata kita yang tepat itu akan mendapatkan akan diingat anak sampai kapanpun. Jadi ini patut kita istilahnya kita harus pandai-pandai untuk memilih diksi kata terhadap anak, untuk pemanggilan anak dan lain sebagainya, untuk menghormati anak supaya lebih istilahnya lebih kita tidak jatuh di bawah mereka, maksud saya begitu. Jadi kita lebih memiliki kewibawaan gitu. Itu mungkin kemudian tentang masalah tadi ya, saya sedikit tadi menyinggung di pesan bahwa memang anak ini jangan dimarahi terus. Mungkin di rumah sudah banyak ada masalah kemudian dimarahi ya, sampai di sekolah dimarahi juga. Nah ini nantinya akan menimbulkan efek yang kurang baik, seperti istilahnya adalah bola salju yang selalu berkumpul terus-menerus, yang akhirnya akan berbahaya buat anak itu sendiri. Anak tersebut putus asa dan lain sebagainya, tidak bisa memberikan pertolongan pada mereka. Nah itu saja dari saya, mungkin bisa memberikan hal yang lain. Terima kasih. Luar biasa ini Pak Sufan ini pengalaman Pak Sufan. Jadi memanusiakan itu lebih. Kemudian ada juga Pak Bekti Widodo. Monggo Pak Bekti Widodo sambil untuk memperkenalkan diri. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Kami dari SMA Negeri 1 Kampak mewakili teman-teman mungkin nanti ada teman-teman yang ikut bertanya sebagainya. Saya lihat teman-teman yang nongol di situ banyak. Yang perlu saya sharingkan ini tadi dari Bu Ani maupun dari Pak Andi. Intinya kalau Pak Andi tadi langsung tegas ya, kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu mungkin di mana-mana di Bendungan maupun di Kampak sudah membuat. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Andi. Kalau ada anak terlambat disapa, bukan kenapa terlambat, tetapi langsung dengan kata-kata setiap orang melakukan kesalahan dan seterusnya, bleng. Nampaknya Pak Andi ini termasuk penyidik menurut saya gitu ya, penyidik yang sangat halus.
yang saya ingin sharingkan atau saya ingin tanyakan, ketika kesepakatan atau keyakinan itu kita buat, terus sekian anak sudah bisa kita kondisikan untuk mentaati atau untuk melakukan keyakinan itu. Tetapi ada kasus juga siswa-siswa yang selalu dan sering entah dari kedatangan atau mungkin cara berpakaian dan sebagainya, itu mesti ada yang melanggar kesepakatan. Sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Itu kan support kita itu selalu mengingatkan, ya, karena kita tidak bisa menghukum. Namun kadang-kala yang pernah saya alami itu lama-lama karena guru ini juga manusia jengkel juga. Nah, ini yang saya belum pernah tahu sampai sekarang dengan adanya P5 ini, ya, penanaman kebajikan-kebajikan yang disampaikan Bu Ani tadi. Untuk tindakan yang terakhir itu bagaimana? Kalau misalnya sampai terjadi anak yang sering terus melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tadi, sementara kita sudah berulang kali dengan melakukan istilahnya pendekatan-pendekatan dan itu tidak mempan. Dan saya yakin itu di mana-mana sekolah mesti ada yang siswa seperti itu. Itu kira-kira yang perlu kami minta sharing cara penanganannya itu bagaimana. Itu selama ini mungkin yang sudah saya lakukan hanya mengingatkan seperti Pak Andi. Kalau Pak Andi tadi mujarab dikatakan besoknya sudah bisa memperbaiki. Nah, saya itu kok masih ada yang siswa itu istilahnya selalu kami ingatkan tetapi tidak mempan. Mungkin saya yang salah atau gimana, atau mungkin kalau sekarang siswanya kan tidak boleh disalahkan. Berarti saya yang salah atau mungkin kesepakatannya itu tadi yang tidak benar. Tapi kalau tadi kan membuat kesepakatan yang mungkin bisa dilaksanakan, itu tolong kira-kira gambarannya Pak Andi atau Bu Ani yang sebagai narasumber untuk memberi gambaran kira-kira kalau terjadi kasus seperti itu bagaimana. Demikian mohon penjelasannya. Luar biasa Pak Bekti. Ini mungkin aktornya tetap itu saja Pak Mungkin yang sering terlambat, mungkin yang sering tidak merapikan baju, bukan memasukkan baju Pak merapikan baju Pak Iya, baju dikeluarkan gitu. Kalau memasukkan baju nanti tidak pakai baju ini. Ya. Ini hanya guyon saja monggo Pak Andi atau Bu Ani bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bekti. Jadi ini bersifat kasuistis saja. Artinya kejadian itu hanya beberapa anak saja atau hanya sedikit sebenarnya, tetapi itu akan menimbulkan permasalahan yang berdampak cukup luas. Ngaten monggo Pak Ani atau Bu Ani atau Pak Andi monggo menanggapi. Nggih, Pak